Siap. Siap. 2, 3, 4, Evaluasi. 5. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa yang terus mendekati Allah, baginya jalan keluar setiap persoalan. Allah berikan rezeki dari tempat yang tak diduga. Barang siapa yang hatinya tidak bersandar kepada siapapun selain Allah, maka baginya akan dicukupi. Maaf ya Pak, kalau saya bersandar begini, apa yang saya takutin? Nah, takut porsinya diambil. Orang yang bersandar banyak takutnya. Bersandar kepada gaji, takut PHK. Bersandar kepada penampilan, takut tua. Bersandar kepada jabatan, takut mutasi. Ini yang jadi takut jabatannya diambil. Bersandar kepada suami, takut suaminya meninggal lagi. Langsung sakit gigi saya. Bu, Pak, kalau mau bahagia lepaskan sadar. Ada seorang guru SMP umur 40 tahun, suaminya meninggal. Sini ibu-ibu, anak 7, gaji kecil, tetangga nangis. Ibu, saya tidak tega lihat nasib ibu. Si ibunya sendiri gak nangis. Memang kenapa? Ibu, anak banyak, gaji sedikit, suami meninggal. Bagaimana nasib ibu? Oh Bu, suami saya bukan pemberi rezeki. Suami saya pemakan rezeki seperti saya. Suami saya cuma manusia yang takdirnya sampai tadi malam jadi jodoh saya, sudah dipanggil pulang oleh pemiliknya. Saya dan anak-anak saya ciptaan Allah. Allah yang menjamin dunia. Enak dengarnya? Enak. Itulah tahun. Ibu udah tua sekarang, 7-nya sarjana semua, 6 beasiswa, yang bungsu di kakaknya. Ibu punya rumah, ibu sudah ke Mekah, ibu hidupnya sakinah. Kuncinya satu, tidak pernah bersandar kepada siapapun, tidak ke gaji, tidak ke suami, tidak ke anak, Allah aja. Ada sahabat saya lumpuh atau namanya, rajin ke masjid seperti ini. Oh, kenapa rajin ke pesantren? Saya ini lumpuh, nggak sekolah. Kalau saya nggak kuat iman, di dunia saya sengsara, di akhirat saya celaka. Ilmu agama itu pupuk iman. Nggak ada ilmu, nggak ada iman, kurang ilmu, kurang iman. Saya kesini dipaku tukang beca supaya dapat ilmu. Di rumah sama siapa? Sama emak. Emak umur berapa? 70 tahun. Oh, kalau emak meninggal, siapa yang ngurus atau? Allah. Nggak mungkin Allah nyanyiakan saya. Emak pasti nggak ada. Allah selalu ada. Saya hidup bukan keinginan saya. Tubuh saya begini bukan pilihan saya. Allah pasti tanggung jawab. Nggak ada keraguan. So, punya cita-cita apa? Punya pengen apa? Pengen punya anak apa? Supaya ada yang mendoain kalau saya udah dikubur. Saya nggak banyak manfaat, ingin punya anak jadi ulama, hidupnya manfaat. Ya tapi kan punya anak harus punya istri dulu. Ya iya dong, saya juga ngerti.
Gimana caranya? Ada Allah. Allah yang menciptakan semua lelaki, Allah yang menciptakan semua perempuan, Allah yang ngatur jodoh, Allah yang menanamkan cinta. Orang lain dikasih jodoh, masa saya enggak? Saya juga kan hamba Allah. Sekarang ibunya meninggal. Sebelum meninggal ada santri, akhwat datang, saya siap jadi pendamping hidup Kang Ato. Serius? Benar. Orang tua setuju? Setuju. Nikah di rumah sah. Sudah itu hamil. Ya itu urusan mereka ya. Anak laki normal. Umur anaknya 3 tahun baru ibunya meninggal. Beliau diurus oleh istrinya dan anak. Desember 3 tahun lalu telepon, doain. Kenapa toh? Istri saya, kenapa istrinya hamil lagi? Pendidikan rendah, keyakinan kepada Allah tinggi. Kaki lumpuh, iman teguh, tidak takut menghadapi hidup ini. Lalu kenapa saudara yang keren-keren begini banyak yang stres? Apa saudara harus dilumpuhkan? Tahu kenapa kita sering stres? Tahu kenapa? Enggak tahu. Karena kita terlalu sibuk membangun topeng daripada membangun isi. Kita lebih sibuk membangun penilaian orang daripada penilaian Allah. Kita lebih sibuk mengumpulkan uang daripada sedekah di jalan Allah. Kita lebih sibuk ingin dipuji orang daripada ingin diridhoi Allah. Topeng aja ini Pak. Capek. Kosong di sini. Itulah sebabnya walaupun gaya ke Indonesia, ibu tinggal di mana? Saya di Nederland. Emang sepertinya gaya di luar negeri, pulang kampung dari sini. Makanya ibu bapak, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Ini takdir Allah ada masjid ini. Masya Allah, ini bagus, besar. Ayo ke sini. Tadi saya dengan mau bangun masjid, mau apa saudara? Nabung banyak-banyak. Bakal mati, menipunya kafir di sorga. Benar? Sedekah. Saya dengar di Jerman dan Belanda ada pelit kalau mau sedekah. Mudah-mudahan hanya gosip aja. Apa? Ada apa-apanya dunia ini, ya kan? Saudara mati bawa apa? Makanya yang punya mobil Mercy pabrik, saudara meninggal beli kubur dengan mobil berapa banyak? Tanya yang punya perusahaan sawit, bos meninggal beli kubur dengan sawit berapa ton? Tanya yang punya pabrik semen, bos mau dicor kabur. Mati hanya bawa. Gimana yang mau dibikin, mau dikasih itu Pak? Rotterdam, ayo keluarkan uang. Gak akan berkurang rezeki dengan sedekah. Sing bagus, ini yang nanti jadi bekal pulang. Ya. Terima kasih ibu bapak yang baik. Saya udah lowbat. Insya Allah kalau ada umur, ada yang suka pakai Twitter tidak? Saya mulai dakwah lewat Twitter.
@aagim alfa golf Yankee Mike yaitu akeong gitu ya. Silakan follow kalau mau. Setiap hari saya nulis sampai 15 kali. Insya Allah di Jerman, kalau di Indonesia kami sudah mengadakan SMS gratis Tauhid. Oh, ilmu yang disampaikan ini namanya ilmu Tauhid ya. Kalau Tauhid bagus, cirinya dua, tenang dan mantap. Kalau Tauhid yang kurang bagus, resah dan bingung. Ilmu terpenting, Nabi Muhammad 13 tahun pertama mengajarkan Tauhid. Sholat itu penting, tapi ada yang lebih penting dari belajar sholat, belajar mengenal Allah. Ilmu yang tadi disampaikan adalah ilmu tauhid. Kalau ada umur nanti kita ketemu lagi bulan Mei, no? Kalau saudara-saudara menikah duluan ya apa-apa.